Halo, Diani di sini, and this is Biochemistry Talk. Ngomong-ngomong soal biokimia, kita tentu pasti mikirnya ini bahasnya antara biologi dan kimia kan? Well, that's right, karena kita akan membahas tentang makromolekul yang merupakan penyusun dari tubuh. Jadi makromolekul ini juga biomolekul ya. Jadi sangat erat biologi dan kimia, di mana ada 4 biomolekul penyusun utama tubuh, yaitu yang pertama ada karbohidrat, kedua ada protein, ketiga ada lipid, dan yang terakhir ada asam nukleat. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah karbohidrat. Oke, karbohidrat. Jadi sebenarnya apa sih karbohidrat itu? Nah, secara umum karbohidrat didefinisikan sebagai suatu biomolekul yang mengandung atom C atau karbon, atom H atau hidrogen, dan atom O atau oksigen. Yang biasanya atom hidrogen oksigen ini memiliki perbandingan 2:1. Mengapa demikian? Karena rumus empiris dari karbohidrat pada umumnya adalah CnH2ON. Jadi di situ ada H2O-nya, perbandingannya hanya 2, O-nya 1. Berikut adalah gambar struktur dari contoh-contoh jenis karbohidrat. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida terdiri atas glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Berikutnya adalah disakarida. Disakarida terdiri atas sukrosa yang merupakan gabungan dari molekul glukosa dan molekul fruktosa. Lalu yang berikutnya ada maltosa yang merupakan gabungan dari 2 molekul glukosa. Dan yang terakhir adalah laktosa yang merupakan gabungan dari molekul glukosa dan molekul galaktosa. Lalu yang berikutnya adalah polisakarida. Polisakarida ini adalah jenis karbohidrat yang mengandung banyak molekul glukosa, yaitu seperti amilosa dan amilopektin. Setelah tahu definisi dari karbohidrat, berikutnya kita melangkah ke fungsi karbohidrat. Pada tahu nggak apa fungsi dari karbohidrat? Harusnya kalian sudah sering dengar ya bahwa karbohidrat itu berfungsi sebagai penghasil energi. Nah, gimana sih karbohidrat ini bisa menghasilkan energi dalam tubuh? Nah, jadi di sini ada yang namanya proses glikolisis ya, di mana ini adalah salah satu tahapan untuk metabolisme dari karbohidrat. Nah, pada tahap ini karbohidrat yang kita dapatkan berupa glukosa atau polimer-polimer dari glukosa monosakarida ya. Contohnya pati yang biasa kita dapatkan pada singkong maupun beras. Nah, pati ini kan merupakan polimer dari glukosa. Maka ketika di mulut, pati ini akan dipecah oleh enzim yang namanya enzim amilase untuk menjadi glukosa. Jadi enzim amilase ini memecah pati ya. Setelah menjadi glukosa, maka glukosa ini akan diolah lagi dan dimetabolisme. Nah, disinilah yang tadi saya katakan proses glikolisis, di mana glukosa ini mengalami sekian siklus untuk hasilnya nanti menghasilkan ATP atau yang biasa kita sebut dengan adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat ini merupakan sumber energi yang dihasilkan dari hasil metabolisme karbohidrat yang terjadi tadi. Nah, adenosin trifosfat atau ATP ini dihasilkan pada bagian mitokondria dari sel kita. Fungsi berikutnya adalah sebagai penyusun sel. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa ada 4 biomolekul penyusun utama tubuh manusia, tepatnya sel manusia, yaitu karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Nah, jadi karbohidrat ini juga berperan sebagai penyusun sel tubuh manusia.
Uji-uji yang dapat dilakukan untuk identifikasi karbohidrat. Yang pertama adalah uji Molish. Uji Molish digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat secara umum. Uji ini menggunakan reaksi H2SO4 atau asam sulfat pekat dengan alfa naftol. Nah, pada kali ini karbohidrat akan terdehidrasi oleh H2SO4 hingga membentuk turunan furfural. Nah, turunan furfural inilah yang akan bereaksi dengan alfa naftol membentuk kompleks warna ungu yang nantinya dapat terlihat pada bagian tengah tabung reaksi. Yang kedua adalah uji iod. Nah, uji iod ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya polisakarida di dalam suatu sampel. Nah, polisakarida yang dimaksud di sini adalah pati. Pati ketika bereaksi dengan iodin akan membentuk kompleks warna biru gelap yang menandakan bahwa sampel tersebut mengandung pati. Yang ketiga ada uji Seliwanov. Nah, uji Seliwanov ini berprinsip dengan mereaksikan ketoheksosa pada karbohidrat dengan asam klorida sehingga membentuk senyawa turunan furfural. Nah, senyawa turunan furfural ini akan terkondensasi dengan resorsinol sehingga membentuk kompleks warna merah cherry. Yang keempat adalah uji Barfoot. Uji Barfoot ini digunakan untuk deteksi monosakarida dalam suatu sampel. Namun, untuk uji Barfoot ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk deteksi disakarida, tapi membutuhkan waktu pemanasan yang lebih lama. Mengapa demikian? Karena monosakarida lebih cepat bereaksi, di mana reaksi ini disebabkan oleh reagen Barfoot yang terbuat dari tembaga asetat yang dilarutkan dalam asam asetat. Nah, monosakarida akan teroksidasi oleh ion Cu2+ membentuk gugus karboksilat dan membentuk endapan yang berwarna merah bata, serta warna larutan yang menjadi biru. Pada uji disakarida, maka larutan akan hanya menjadi biru saja, namun bisa juga menimbulkan endapan merah jika dilakukan pemanasan dengan waktu yang lebih panjang. Yang kelima adalah uji Fehling. Nah, uji Fehling ini dilakukan untuk mendeteksi gugus aldehid pada suatu karbohidrat, atau bisa juga kita sebut dengan aldosa ya. Nah, pada uji ini digunakan reagen CuSO4 dan NaOH. Jadi reaksi ini dilakukan dalam keadaan basah ya. Dan hasil positifnya nanti akan terbentuk endapan berwarna merah bata yang diakibatkan oleh pengendapan ion Cu2O. Nah, bagaimana nih teman-teman? Tadi itu adalah uji-uji yang dapat dilakukan untuk identifikasi karbohidrat. Semoga video ini bermanfaat dan kalian semua semakin tahu tentang karbohidrat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!